Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saudara-saudara sekalian yang ada di rumah pada saat ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita, marilah kita bersama-sama kita memuji memuliakan Tuhan melalui pujian penyembahan yang kita naikkan bagi Raja di atas segala raja. Sebab Dia Tuhan yang berdaulat dan berkuasa atas kehidupan kita sepanjang hari ini. Kita percaya ketika kita menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan, Dia disenangkan, maka kuasanya mengalir di dalam setiap kita. Puji Tuhan, marilah kita mulai menyembah Tuhan, bersyukur buat kebaikannya. Haleluya, kami bersyukur Tuhan Engkau baik. Hidup kami karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji-Mu Allah yang baik. Engkau yang terutama di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mengandalkan Engkau di atas segalanya. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami, bahkan Engkaulah keselamatan buat jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Urapan-Mu turun atas setiap kami pada hari ini. Kami mau menaikkan pujian sembah kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Ini kerinduan kami yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya,
limpahkan kepada kami ya Tuhan. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ini kami ya Tuhan, yang terus mau dibentuk, yang terus mau diisi dan dituntun oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kerinduan hati kami mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Tinggal di dalam hadirat-Mu, Kau yang menuntun kami dalam hikmat kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Roh Kudus. Pagi hari ini, saat ini Tuhan, kami buka hati kami. Kami mau diisi oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema buat hidup kami, dan kami menjadi pelaku firman yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, melalui hidup kami nama Tuhan dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Terpujilah Kristus Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat hari ini kepada Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus. Ada satu hal yang saya baca di dalam satu buku yang bagi saya mungkin Bapak Ibu sudah membacakannya, The Road Back to You. Ini ada buku dari Ian Morgan, di mana buku ini yang saya ambil adalah tipe pejuang. Tipe pejuang ini saya melihat ada beberapa poin yang saya melihat saya bisa secara pribadi dari buku yang saya baca, saya dibilang belak-belakan dan agresif. Lalu yang kedua saya lihat lagi, saya baca lagi, oh bekerja setengah mati. Ya toh, bukan bekerja separuh-separuh, tapi bekerjanya adalah sungguh-sungguh, bekerja dengan setengah hati. Ini yang saya lihat, saya tidak suka ini. Bekerja setengah hati bukan karunia saya ini, tetapi saya mau bekerja dengan sepenuh hati. Yang ketiga saya melihat dari bacaan ini, saya suka perdebatan. Ya Tuhan, ampuni saya ketika saya belum ada pertobatan. Hanya untuk melihat mental orang lain, saya bersikap untuk berdebat, ya toh. Dan ini saya lihat, saya siap dan tetap berjuang sampai segala sesuatunya beres. Ini tipe-tipe pejuang yang semuanya bagus dan positif, dan saya juga sudah pernah melakukan itu. Dan hari ini ada beberapa karakter-karakter Kristus yang memberi saya satu kelembutan demi kelembutan. Yang keempat, saya lihat sulit mempercayai orang. Ini tipe pejuang. Jadi saya belajar di situ bagaimana kita merubah dengan karakter Kristus. Kita lebih mempercayai orang, lebih mempercayai anak buah, lebih mempercayai rekan sekerja, lebih mempercayai rekan pelayanan.
Terus yang kelima ini ada keadilan patut diperjuangkan. Ini bagi saya oke, karena keadilan itu penting dan kita amat sangat membutuhkan, apalagi bangsa ini masih membutuhkan satu keadilan yang patut kita perjuangkan. Ada lagi yang keenam, saya melihat poin-poin senang, ada lawan. Ayo, berantem zaman saya dulu di Surabaya masih suka berantem, tetapi ini juga mengubah kehidupan saya secara pribadi untuk kita tidak mencari musuh tetapi mencari kawan. Yang ketujuh ada berani dan cepat membuat atau mengambil keputusan. Ini satu fight yang luar biasa. Kita pun sebagai orang-orang pilihan juga harus berani mengambil keputusan yang tepat bersama dengan Tuhan. Ini buku ini sangat baik. Ada yang kedelapan, masuk ruangan dan saya tahu siapa yang paling berkuasa. Ini saya selalu melihat ketika saya meeting di perusahaan atau saya bekerja, saya melihat ada siapa di sini, siapa yang paling berkuasa. Itu tipe pejuang. Oh, dia yang berkuasa, saya akan tundukkan dia. Dan yang kesembilan saya lihat lagi, oh ada serangan yang baik, lebih baik daripada perkataan yang baik. Aku diserang, aku siap, daripada aku pertahankan yang baik untuk hal-hal yang tertentu. Saya lihat kalau saya diserang yang baik, ya saya akan siap dengan mental saya. Yang ke-10, tidak masalah menghadapi bully dan si pembuli. Itu kita harus siap kapanpun yang terjadi. Siap ada bully, ada si pembuli kepada pribadi. Tetapi saya melihat satu hal yang dari tipe pejuang yang saya baca ini, saya mau merdeka dari 10 yang poin yang saya tidak berkenan secara pribadi. Ternyata semua kemerdekaan yang dari Tuhan itu datang kepada bangsa ini, juga kepada umat-umat pilihan Tuhan. Dan kita mau melihat di dalam Roma pasal 6 ayat 18 di sini, saya melihat satu hal yang luar biasa. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Di sini saya sekarang sudah dipakai oleh Tuhan untuk menjadi hamba kebenaran. Saya sudah dimerdekakan dari hal-hal yang Tuhan tidak izinkan. Dan di sini ayat 19, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikianlah hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada kepengudusan. Inilah, jadi kemarin menjadi hamba di dalam hamba kecemaran, sekarang kita berupaya terus untuk menjadi hamba yang kepada kepengudusan. Inilah rencana Tuhan di dalam memperingati kemerdekaan. Saya setiap hari berdoa, Tuhan biarlah Engkau terus memerdekakan aku dari segala kekurangan-kekuranganku. Engkau melepaskan semua dan Engkau memerdekakan perbuatan-perbuatanku yang tidak ada dan tidak berkenan. Demikianlah di dalam Roma ini yang kita baca, kita mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa dan seruan untuk bertobat. Saya melihat, meniru dan melihat dari karakter Kristus, dan saya melihat karakter Kristus itu ada di Roma 12. Kita membaca dan kita melihat bahwa karakter Kristus ini, saya menyingkat KR. Bagaimana karakter Kristus itu yang ada di Roma 12 9 ayat sampai 21. K-nya adalah Kristus, R adalah rendah hati, dan juga I-nya adalah integritas, S-nya adalah sabar, yang kelima T-nya adalah taat, yang keenam U-nya adalah utuh, dan yang ketujuh sempurna.
Jadi saya lihat di sini kita membaca 9 daripada Roma 12, nasihat untuk hidup di dalam kasih. Ini karakter Kristus yang sebagai pemimpin saya secara pribadi, sebagai Tuhan dan juru selamat saya secara pribadi. Saya belajar di sini, saya melihat ada karakter-karakter yang luar biasa. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Sekarang ini zamannya orang tidak saling mengasihi, tidak saling memberi hormat. Kita belajar di sini. Janganlah hendaklah kerajinanmu kendor. Di dalam masa pandemik ini biarlah kerajinan kita untuk beribadah di dalam rumah, di online ataupun di mobil, di kamar sendiri, silahkan. Janganlah hendaklah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan. Kita punya sukacita yang besar di dalam pengharapan akan Kristus ini. Tetapi diajarkan juga 12 ini, sabarlah di dalam kesesakan. Dalam masa ini adalah masa-masa kesesakan. Saya secara pribadi, Tuhan juga memberi kesempatan masa pandemik ini, tetapi saya tahu dan saya harus bersukacita di dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Ada doa nasional yang hari ini kita terus jalankan setiap hari untuk bangsa dan negara ini, untuk keluarga demi keluarga yang sudah ditinggalkan, untuk anak, mantu, cucu, dan keluarga besar kita yang lagi sakit. Biarlah terus kita mendoakan. Ayat berikutnya, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ayat 13, kita berusaha mendoakan. Kalau kita tidak punya dana lebih, kita memberi tumpangan, puji Tuhan. Dan ayat 14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Kita belajar banyak orang-orang yang hoax dan yang lain-lain untuk mengutuk, tetapi kita justru berkatilah mereka. Ayat ke-15, bersukacitalah dengan orang-orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang-orang yang menangis. Saya sering berdoa, Tuhan, sahabat saya dipanggil Tuhan, istrinya dipanggil, suaminya dipanggil. Biarlah ketika mereka menangis, kami juga menangis di dalam kasih Tuhan, agar keluarga itu sama-sama bangkit dan terhibur dan memiliki satu semangat yang luar biasa. 16, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana, dan janganlah menganggap dirimu pandai. Kita tidak layak menganggap diri kita pandai, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu tergantung kepadamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Kita wajib untuk menjadi perdamaian dengan semua orang. Di negeri ini biarlah kita menjadi pendamai kepada setiap orang, khususnya di antara RT, komunitas kita bersepeda, komunitas kita berkendaraan, komunitas kita berolahraga. Biarlah kita menjadi pendamai. Ayat 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Ayat yang terakhir 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ada amin, saudara, dan pastilah Kristus menjadi karakter kita dengan 7
kasih, rendah hati, integritas, S-nya itu sabar, taat, utuh, dan S terakhir Kristus itu sempurna. Bagaimanakah kita hari ini yang masih diberi kesempatan hidup, hari ini yang masih diberi kesempatan nafas, yang memang sulit mencari oksigen pun sulit, tetapi Tuhan masih memberikan kepada kita bagaimana karakter Kristus yang sudah diajarkan itu untuk menjadi kekuatan bagi kita bersama. Terima kasih, dan biarlah kasih Tuhan menyertai, dan pada seruan-seruan untuk bertobat itu banyak sekali seruan bertobat, yaitu dengan segenap hati, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengaduh dan koyakkan hatimu, bukan pakaianmu. Itu ada di Yoel 2:12-13. Dan sebab itu pengasih, penyayang, panjang dan sabar, berlimpah kasih setia, Tuhan menyesal karena hukumannya. Sebenarnya Tuhan menyesal tidak akan menghukum kita, tetapi kalau itu terjadi, biarlah kita berseru kepada dan bertobat. Matius 18:25, jika kamu tidak bertobat, menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Saya ingin menjadi anak kecil agar aku menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga, dan tidak akan masuk di dalam kerajaan surga bila aku ada kesombongan. Terima kasih, biarlah Tuhan memberkati kebenaran firman ini, dan bagi Bapak Ibu, dan Tuhan memberkati Tabor Ministry yang sudah berkorban untuk memberikan kesempatan kepada hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanan dimanapun mereka berada. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kami berdoa untuk anak-anak bangsa yang sudah rela berkorban mereka menghadapi masa pandemik ini, khususnya para medis, nakes, dan semuanya. Diberkatilah mereka Tuhan, dan juga hamba-hamba Tuhan yang sudah berkorban di pedalaman, mereka semua juga Engkau berkati. Kami berdoa untuk Bapak Ibu yang di dalam sakit penyakitnya, jadilah Engkau sembuh. Oleh bilur-bilur Kristus Engkau akan sembuh, dan oleh kasih anugerah Allah, damai sejahtera dan sukacita dan menyertai Bapak Ibu dan saudara-saudari di dalam kasih, damai, sukacita, kebenaran ada padamu. Kasih karunia Kristus, karakter Kristus ada padamu. Di masa kemerdekaan ini, kami mau memerdekakan semua, segala, dan apapun yang kami perbuat, kami tanggalkan, kami menjadi merdeka bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih yang rindu untuk menyampaikan pergumulan, permohonan doa, dapat menghubungi call center yang tertera di layar. Kami percaya setiap doa-doa yang masuk, kami akan terus mendoakannya. Dari tim Gunung Tabor Ministry, kami akan terus berdoa buat Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat menghubungi call center. Demikian pula kalau Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih yang rindu untuk menabur dalam bentuk kesaksian, dalam bentuk ucapan syukur, dalam bentuk apapun, silakan menghubungi call center yang tertera di layar. Dan kami percaya setiap taburan yang Bapak Ibu saudara-saudari berikan pada kami, itu boleh memperluas pekerjaan Tuhan sampai ke seluruh dunia, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Kami rindu untuk berpartner dengan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sehingga kita dapat menjadi satu tim di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menyatakan kemuliaan-Nya, untuk terus mengerjakan amanat agung ini, sehingga Injil, kabar baik, dapat diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita.